Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian kelas 9 SMP Muhammadiyah Karanganyar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan senantiasa menjaga protokol COVID. Oke, di pertemuan pertama kita dahulu kita telah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di pertemuan kedua ini nanti Pak Asrul akan memberikan kalian beberapa latihan soal yang harus kalian catat di buku kalian untuk berlatih mengerjakan soal-soal tentang berpangkat. Soalnya apa saja? Pak Asrul akan bahas satu persatu. Soal nomor 1. Perhatikan contoh soal berikut. Hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 adalah, jawabannya, nah sesuai dengan sifat yang pertama bilangan berpangkat, ketika ada bilangan berpangkat dengan angkanya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5, atau sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali, sehingga hasilnya adalah 256. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Hasil dari 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat negatif 4 adalah, nah di sini angkanya sudah sama-sama 3. Maka kita bisa menggunakan sifat sama seperti yang di atas. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Bagaimana anak-anak sekalian? Dari 2 contoh tadi bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Perhatikan contoh soal berikut. Hasil dari 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 5 adalah, di sini juga kembali lagi angkanya sama, sehingga kita bisa dapat 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Nah, bagaimana kalau pangkat negatif? Kalau pangkat negatif, seperti sifat yang sudah kita pelajari, pangkatnya akan berubah menjadi positif, tetapi letaknya di penyebut, sehingga hasilnya adalah 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari K pangkat 7 dikali K pangkat 2 adalah, nah di sini kita pelajari tentang bilangan berpangkat yang memuat aljabar. Nah, aljabar sudah kita pelajari di kelas 7 maupun 8. Nah, di sini syaratnya adalah koefisien dari aljabar tersebut adalah sama. Oh maaf, variabel ya, variabel dari aljabar tersebut syaratnya sama, sehingga hasilnya adalah K pangkat 7 tambah 2 sama dengan K pangkat 9. Ini simpel, harusnya kalian bisa langsung memahami. Kuncinya adalah variabelnya harus sama. Nah, bagaimana kalau berbeda? Kalau berbeda, nanti kita kerjakan secara manual.
Oke, besok Pak Kasur kasih contoh yang berbeda. Berikutnya, untuk soal berikutnya, perhatikan contoh soal berikut. Hasil dari 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 5 adalah kembali lagi di sini angkanya sudah sama, yaitu 5, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 sama dengan 5 pangkat negatif 2, sehingga hasilnya adalah 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Ternyata ini sama dengan yang tadi slide-nya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Hasil dari 2P pangkat 3 dikali 3P pangkat negatif 5 adalah, nah di sini koefisiennya berbeda tetapi variabelnya sama. Tidak masalah, kita kerjakan koefisiennya terlebih dahulu. 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 ya. Kemudian P pangkat 3 ditambah negatif 5, sehingga hasilnya adalah 6P pangkat negatif 2 sama dengan 1/6P pangkat 2. Selesai. Itu contoh dengan koefisien yang berbeda tetapi variabelnya sama. Berikutnya yang keenam, hasil dari 2M pangkat 7 dikali 5M pangkat negatif 7 adalah, di sini variabelnya sama seperti contoh soal nomor 5, yaitu koefisien kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 5 itu 10, karena perkalian kita jumlahkan pangkatnya sehingga 7 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? 0 ya. Jadi 10M pangkat 0 sama dengan, nah kita tahu kemarin di sifat bilang berpangkat, berapapun dipangkatkan 0 ketemunya adalah 1, sehingga 10 kali M pangkat 0 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Hati-hati dengan pangkat 0. Soal berikutnya kita perhatikan. Hasil dari 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3 adalah, nah ini pembagian. Kalau tadi perkalian kita jumlahkan pangkatnya, maka untuk pembagian kita akan kurangkan pangkatnya sesuai dengan sifat, sehingga didapati 2 pangkat 8 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini masih mudah. Berikutnya, hasil dari 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat negatif 3 adalah, ini angkanya sudah sama-sama 5, nanti kita tinggal kurangkan. 1 min 3 sama dengan 5 pangkat 1 ditambah 3. Nah, kenapa jadi plus? Karena min ketemu min ya, jadi plus, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 4 sama dengan 625. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke anak-anak sekalian kelas 9, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan contoh soal berikut. Hasil dari 8P pangkat negatif 3 dibagi 2P pangkat negatif 5 adalah, jawabannya adalah, karena di sini variabelnya sudah sama, berarti kita bisa menggunakan sifat. Kita bagi terlebih dahulu koefisien. 8 bagi 2 itu 4, negatif 3 dikurangi negatif 5, hasilnya 4P pangkat negatif 3 ditambah 5, karena min ketemu min. Ingat, hati-hati itu.
hasilnya adalah 4P kuadrat. Nah, di sini kita tidak rubah menjadi 1/, karena hasil pangkatnya tidak negatif. Kalau nanti ada pangkat negatif, kita rubah menjadi 1/, sehingga pangkatnya menjadi positif. Oke, contoh soal yang terakhir. Hasil dari 10n pangkat 3 dibagi 2n pangkat 5 adalah hasilnya. Karena variabelnya sama, yaitu n, sama-sama n, koefisiennya kita bagi dulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2, sehingga hasilnya adalah 5n pangkat negatif 2. Nah, di sini hati-hati, yang berpangkat itu adalah n-nya, tidak semuanya, hanya n-nya, sehingga hasilnya adalah 5 kali. Nah, di sini kita ketemu dengan pangkat negatif, sehingga kita rubah dulu menjadi pangkat positif, sehingga 5 kali n pangkat 5 kali 1/n pangkat 2. Ya, maka saya ulang lagi, 5 kali 1/n pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 5/n pangkat 2. Nah, itu semua contoh-contoh soal yang harus kalian catat di buku tulis kalian, agar di pertemuan berikutnya bisa mengerjakan soal-soal yang Pak Kasrul kasihkan. Ini baru 2 sifat ya, Pak Kasrul berikan contoh, masih ada beberapa sifat kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian pesan dari Pak Kasrul, hal-hal yang harus dilakukan pelajar selama pandemi ini. Pertama, tetap semangat belajar di rumah. Jadi tidak bermalas-malasan. Di sini bukan berarti kita libur, tetapi kita belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa setelah sholat kita sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini, agar kita bisa bersekolah lagi di sekolah dengan tatap muka, tidak melalui daring lagi. Kemudian yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Mending di rumah saja, bantu-bantu orang tua dan belajar tentunya. Dan yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur, entah itu bersepeda, lari pagi, jalan pagi, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, jagalah kebersihan. Yang kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Ini wajib. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai lupa, yang seperti kita laksanakan di sekolah. Yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai lupa, harus senantiasa ditambah. Itu saja pesan Pak Kasrul di pertemuan kedua ini. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Latihan soalnya dicatat, kemudian carilah soal-soal yang berkaitan dengan contoh soal di atas. Di pertemuan berikutnya, maka silakan kasihkan soal untuk kalian kerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi